Lewat berbagai cara Allah berbicara kepada manusia. Kepada kita Allah berbicara juga memakai pandemi COVID-19 yang kita semua alami ini. Saat dimana uang memang tetap berarti, tetapi manusia disadarkan bahwa kesehatan lebih penting dari uang. Salah satu kalimat yang mungkin terlintas dalam pikiran dan perasaan kita adalah, hidup ini singkat. Ya, judul renungan ini adalah hidup ini singkat. Ini didasarkan bahwa kita nggak selamanya ada di dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal yang tetap. Saudara tahu siapa yang meninggal? Tidak pandang bulu. Pejabat pemerintah, tenaga medis, pendeta, jemaat, teman-teman kita mungkin, bahkan tidak mustahil menimpa para anggota keluarga kita. Kalau ada pendengar renungan ini yang kehilangan anggota keluarganya di masa pandemi COVID-19 ini, saya mengucapkan turut berduka cita. Doa kita, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan kepada segenap anggota keluarga. Saudara, mari kita baca Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Surat Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu kata Tuhan di dalam surat Yakobus yang kita baca tadi. Suatu saat diri kita akan mati. Ya, cepat atau lambat meninggal dunia. Perusahaan-perusahaan asuransi terbaik di dunia sekalipun tidak ada yang bisa menjamin kita masuk surga. Saudara, hanya iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi yang memberi kita kepastian keselamatan. Bila saudara belum punya kepastian keselamatan dalam anugerah Yesus Kristus, sambil mendengar renungan ini, pertimbangkan baik-baik. Pertimbangkan baik-baik. Coba pikirkan sekali lagi untuk menerimanya saat ini juga. Di masa pandemi COVID-19 ini ada beberapa hal yang saya renungkan. Semoga bermanfaat untuk saudara semua. Yang pertama, jaga kesehatan pribadi supaya berdampak menyehatkan orang lain juga. Ada sebagian orang yang keliru mencomot ayat-ayat Alkitab untuk melindungi diri. Namun perhatikan, contohnya Mazmur 91 itu bukan mantra untuk menangkal COVID-19. Mazmur 91 adalah pernyataan kasih dari Allah yang Maha Kuasa kepada orang-orang yang mengasihinya. Itu tertulis dalam ayat 14-16-nya. Tuhan berkata di ayat yang ke-14, Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku. Orang yang mengasihi Tuhan akan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, akan menjaga kesehatan pribadinya, tubuhnya termasuk, selain dari roh dan jiwanya. Jadi, tugas kita adalah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak hanya rohani tetapi juga jasmani. Sebaiknya kita tidak mencobai Allah dengan hidup yang sembrono atau sembarangan. Saudara, membaca Mazmur 91 setiap hari itu baik, dan itu perlu, tapi nggak cukup. Kita perlu disiplin melakukan 3M, bahkan 7M. Yang satu, memakai masker medis, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak fisik, menghindari tempat-tempat ramai, mengurangi mobilitas dan interaksi,
menjaga gaya hidup yang baik, mengutamakan Allah dalam segala hal. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus kembali itu pasti, namun kapan tanggalnya tidak ada yang tahu. Alkitab mengajarkan bahwa datangnya tiba-tiba seperti pencuri. Kiamat bisa segera datang, bisa juga masih lama datangnya. Kita perlu hidup seperti Yesus Kristus akan datang kembali hari ini, sambil tetap mempersiapkan diri dengan baik supaya bisa umur panjang dan sehat sampai kedatangan Yesus kembali. Pemerintah Indonesia yang kita doakan sudah berusaha keras untuk menangani COVID-19 dan menyediakan vaksinasi gratis bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, saudara, yang kita harus lakukan, perhatikan ini baik-baik, buang jauh-jauh pikiran sesat bahwa vaksinasi COVID-19 adalah tanda antikristus. Buang jauh-jauh teori-teori konspirasi isapan jempol lainnya. Saya percaya bahwa tanda antikristus yang terhebat itu sebenarnya tanda yang gak terlihat dari luar secara fisik. Tanda itu adanya di dalam hati manusia yang menolak Kristus. Jadi hati-hati terhadap penafsiran ayat-ayat Alkitab, khususnya kitab Wahyu yang terlalu berani dan melewati batas kebenaran firman Allah. Saat waktunya divaksinlah. Lansia dan warga negara biasa mungkin dapat vaksin periode Mei sampai Desember 2021. Yang kedua yang kita bisa renungkan dalam renungan hidup yang singkat ini, yang lebih penting dari kesehatan fisik adalah kesehatan iman. Firman Tuhan tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bukan rahasia lagi, kondisi manusia terus berubah dengan tren menurun sampai kematian. Namun, teruslah berharap kepada Allah. Sekali lagi, teruslah berharap pada Allah. Kalau kondisi fisik saudara menurun, mulai beruban, kulit mulai keriput, mulai penyakit sana-sini dari ujung rambut sampai ujung kaki, teruslah berharap kepada Allah. Kita tidak akan pernah putus asa. Amin. Mengapa? Sebab secara batin kita dijadikan baru setiap hari dalam iman. Iman pada apa? Percaya bahwa saat kematian itu kita alami, saat saya meninggal dunia, katakan dalam diri kita, saat saya meninggal dunia, Allah yang sudah menghidupkan kembali Tuhan Yesus akan menghidupkan saya juga dengan Yesus. Amin. Dan Tuhan Yesus akan membawa saya dan saudara, juga semua yang mendengarkan renungan ini, ke hadapan Allah, tinggal bersama dengan Allah. Jadi yang kedua ini, yang lebih penting dari kesehatan fisik adalah kesehatan iman. Buatlah rutinitas atau prioritas baru berdasarkan standar kekekalan. Mengingat bahwa kita tidak selamanya ada di dunia. Bangun hubungan baik dengan Allah sejak sekarang. Ya, sampai seperti yang dikatakan Ayub kepada Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Tertulis dalam Ayub 42 ayat 5. Isilah setiap hari pikiran kita dengan firman Allah. Kita bisa baca dari Alkitab yang berupa buku cetakan atau aplikasi di HP. Nggak dosa, saudara. Yang dosa adalah nggak baca Alkitab. Nah, kalau saudara sulit untuk percaya apa yang tertulis dalam Alkitab, berdoalah seperti seorang ayah yang ditolong oleh Yesus Kristus dalam Injil Markus 9 ayat 24. Ayah itu berteriak, tertulis dalam Injil Markus 9 ayat 24, dia berteriak,
Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nggak harus selalu mulut kita yang teriak, benar-benar teriak. Orang bisa kaget. Tapi kalau mau teriak, teriaklah. Engkau bisa nangis di hadapan Tuhan saat mengucapkan doa tersebut. Atau dengan cara apapun, katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jujur sama Tuhan lebih baik daripada tidak berdoa kepada Tuhan. Nah, buat anak-anak muda, dengarkan ini baik-baik. Kemampuan pikiran dan fisik manusia akan menurun seiring dengan waktu. Pergunakan waktu terbaik di masa muda untuk tiap hari bangun pagi, berdoa, baca Alkitab. Tiap hari bangun pagi, berdoa, baca Alkitab. Sekali lagi, tiap hari bangun pagi, berdoa, dan baca Alkitab. Maka kamu gak akan pernah menyesal saat tua nanti. Itu pun kalau hidup sampai tua. Bisa aja kan masih muda sudah meninggal. Ingat, hidup ini singkat. Yang ketiga, renungan yang bisa dibagikan. Memberi waktu berkualitas bersama keluarga, khususnya suami, istri, anak-anak. Tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 12, diaken atau pembantu jemaat, orang yang melayani dalam jemaat, haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Tidaklah berlebihan kalau kita katakan bahwa keluarga adalah dasar dari pelayanan. Sehebat apapun pelayanan seseorang, kalau keluarganya hancur, akan kehilangan artinya. Ayat tersebut menekankan pentingnya mempunyai hanya satu orang istri, atau menikah hanya sekali, serta mengatur anak-anaknya dan rumah tangganya dengan baik. Kita perlu hati-hati dengan jebakan Batman, itu istilahnya ya. Hati-hati dengan prinsip yang salah atau penerapan dari firman Tuhan yang keliru. Menomorsatukan Tuhan dalam segala hal tidaklah sama dengan melakukan semua pelayanan yang diminta oleh pengurus gereja. Sekali lagi, menomorsatukan Tuhan dalam segala hal tidaklah sama dengan melakukan semua pelayanan yang diminta oleh pengurus gereja. Allah memang memberi kita tanggung jawab untuk bekerja dan melayani. Tetapi jangan pernah korbankan keluarga demi pekerjaan dan pelayanan. Setiap anggota keluarga perlu memperhatikan ini secara khusus, bagaimana menyeimbangkan hubungan antara keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Pelayanan kita bisa didelegasikan kepada orang-orang lain. Tetapi menjadi seorang suami atau istri, menjadi seorang ayah atau ibu, menjadi orang tua atau anak, menjadi kakak atau adik, tidak bisa didelegasikan kepada orang lain. Nah, bagaimana cara memberi waktu berkualitas bersama keluarga? Contoh sederhananya, berilah waktu untuk bersama mereka. Berdua, bertiga, atau berapapun. Mainlah dengan mereka, bercanda. Sebagian orang tua mungkin ada yang mengeluhkan di masa pandemi atau sebelum masa pandemi, mengeluhkan anak-anaknya yang kecanduan games, kecanduan gadget, kecanduan drakor, dan lain-lain. Ada tips cara terbaik untuk mengasihi mereka. Tips ini adalah dengan bermain bersama mereka. Sekali lagi, cara terbaik untuk mengasihi anak-anak kita
adalah dengan bermain bersama dengan mereka. Ngobrol-ngobrol, beri kegiatan alternatifnya, bukan sekedar dilarang nonton drakor, main gadget, atau main games. Mainlah bersama dengan mereka. Sediakan waktu untuk mereka. Hidup ini singkat. Sebagai ayat penutup, kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Menutup renungan ini, mari kita berdoa. Kalau saudara setuju, berdoa bersama-sama dengan saya. Taruh tangan kanan saudara di dada, tanda penyerahan diri kepada Tuhan. Mengakui bahwa, ya Tuhan, hidup ini singkat. Kita akan berdoa ya. Katakan doa yang sederhana ini bersama dengan saya. Mari berdoa. Dalam hidupku yang singkat ini, oleh anugerah Allah, oleh kuasa firman-Nya, oleh pertolongan Roh Kudus yang di dalamku, aku memilih terus bertumbuh di tengah pencobaan. Tambah kuat dalam hubungan dengan Allah dan sesama. Hidup dalam doa dan firman. Melakukannya setiap hari sampai serupa dengan Kristus. Bapa Surgawi, anugerahkan kepada kami semua keluarga yang penuh kasih dan sukacita. Kami tidak mampu tanpa pertolongan-Mu. Anugerahkan roh, jiwa, dan tubuh yang sehat. Anugerahkan berkat-berkat rohani dan jasmani untuk dinikmati dan juga dibagikan kepada keluarga-keluarga lainnya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin, amin, amin. Semoga bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.